mengetahui syarat sah sembahyang. Apabila syaratnya itu ada sebelum sembahyang, sahlah sembahyang itu. Apabila kurang, pada sah sembahyang itu. Ketiga, mengetahui rukun sembahyang. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, itu namanya rukun sembahyang. Wajib tahu. Keempat, mengetahui sunnat ab'ad sembahyang, yaitu gawian-gawian dalam sembahyang yang sunnah tetapi bila ditinggalkan disuruh sujud sahwi. Itu harus dipelajari juga. Seumpama kunut, tertinggal kunutnya, maka sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan sebelum salam, tuntung tahiyat, tuntung sudah baca tahiyat, sebelum salam sujud 2 kali hanya salam. Itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu karena sebab kalupanan, kada menggawi nang sunnah ab'ad. Seumpama kunut tadi kada menggawi, kada ingat merasa sembahyang zuhur padahal subuh. Kenapa ya? Jam 9 umpamanya jam 9 sembahyang subuh, kalau pada ingat kunut merasa sembahyang duha. Nah, sunat sujud sahwi atau bersengaja memang meninggalkan bojol. Misalnya seorang rokok itu kawan-kawan aja, jadi kalau kunut-kunutan sunat sujud sahwi. Nah, biasanya nama kita tinggal itu asal subuh, melandau, subuhnya melandau. Nah, itu ada kaidah pelajarannya sunnah ab'ad. Kemudian kalimat mengetahui sunnat hayat. Sunnat hayat itu adalah yang sunnat apabila ditinggalkan kada disuruh sujud sahwi. Tinggalnya sudah. Apa contohnya sunnat hayat itu? Mengangkat takbir, mengangkat tangan mau takbir. Jadi mengulang misalnya supaya Allahu Akbar, kalau mengangkat tangan sah, cuma lucu. Ya Allah, model engken dari mengangkat tangan model aja engken benar. Lawan luput mendapatkan sunnah-sunnahnya. Banyak sunnahnya itu waktu mengangkat tangan takbiratul ihram itu 10 sunnahnya. Nah, ini sunnah mengangkat tangannya ini, nah itu ngarannya sunnah hayat. Jika ditinggalkan kada sujud sahwi, kada sujud sahwi. Bedanya sunnah ab'ad atau sunnah hayat. Kemudian keenam, mengetahui yang makruh di dalam sembahyang. Banyak yang makruh, di antaranya sebagian ulama menyebutkan baca Quran, ada yang mengharamkan malah membaca Quran waktu rukuk dan sujud, karena rukuk dan sujud itu wadah tasbih dan doa. Quran waktu qiyam, jadi waktu qiyam itu Quran,
berdoa waktu sujud atau waktu rukuk, tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil a'la dan dia adalah waktu rukuk dan sujud. Hanya pada Quran. Maka puja sembahyang hajat. Sembahyang hajat itu ada Rabbana atina fid dunya hasanah. Quran kalau itu diniatakan doa. Walaupun itu ayat Quran, tapi diniatakan doa. Nang dibaca 10 kali tadi waktu sembahyang hajat ya Allah. Jadi sembahyang hajat itu sujud terakhir membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar 10 kali. Mbak itu membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Mbak itu membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Ya Allah. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan Quran. Makruh lah kata sebab diniatakan doa. Sama misalnya waktu terakhir Rabbi zidni ilma. Nah, ya Allah. Rabbi zidni ilma kan Quran. Tapi dinyatakan doa. Apalagi doa-doa yang ada dalam Al-Quran tadi. Ayo, yang ada dalam Al-Quran banyak doa-doa dalam Al-Quran. Rabbi mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu doanya Nabi Sulaiman itu. Wahai Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tiada diberikan kepada orang setelah aku. Doanya Nabi Sulaiman menjadi raja apa? Bahkan kalau anak-anak calon-calon baca doanya tidak kami bukannya ada salah pada salah. Nah, Nabi Sulaiman itu kan ada dalam malam dirinya dia Sidin keluar pada istana di hadapan Sidin binatang-binatang melata pasukan Sidin. Hanya binatang-binatang yang berbatis 4 keluar. Hanya jin, hanya manusia di atas burung. Menjaga Sidin bertahan. Adalah yang Allah menyatakan Allah. Nabi Sulaiman. Aman insyaallah. Mudah-mudahan diamankan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Macam-macam ini kejadian-kejadian yang bahari keadaan itu jatuh terjadi karena apa? Ya Allah, mungkin salah hubungan kita itu sekok kira-kira salah nafkah dan jadi kayak ini. Tapi kita berdoa mudah-mudahan dijaga oleh Allah, mudah-mudahan aman tentram Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Banjar, Kalimantan Selatan. Amin. Kita juga paham timbul kulit kan batis pincang. Menghilang sandal masih biasa saja aja ya. Jadi banyak berdoa. Ya bagus juga Bang, ada orang-orang bahari mengisi adalah doa menjaga diri, doa macam-macam lain. Jadi bagus saja tak buat pesantren mulai amal-amalan apa itu yang adalah kalau kita 10 tahun 20 tahun kainan itu bebangan baginya ini keluar kami ilmu bahari. Ilmu orang bahari itu yang adalah sebelum Sidin datang, tongkat Sidin datang dahulu. Jadi bila ada orang menangkap macam ini, jatuh kalau tongkat Sidin. Tongkat yang datang dulu, anu patroli. Orang bahaya memang kayak itu. Bila jangan kita jatuh orang tongkatnya itu ada banyak yang Sidin datang. Mau kok itu nyaman dan, jangan ada si tongkat kayak itu. Di mana kalau ini tongkat itu kan, nggak dicari kan? Ada yang bisa jadi dua, wah nyaman lagi. Sekalinya nang palsu dia pertama, nah aslinya kadang-kadang. Kalau ada yang bisa ilmu kayak itu kan keluar akan aja. Bahaya itu, kamu bisa ilmu itu,
mengetahui yang membatalkan sembahyang. Wajib ditahu. Punya ada tahu apa enak? Mesti datang Allahu Akbar kepandiran kawan. Ada tahu akan kepandiran itu batal. Oh, harus tahu. Sembahyang itu ujar Nabi tidak ada panderan manusia, nan ada Quran lawan doa. Itu aja. Quran lawan doa. Doa itu termasuk tasbih ta'zim. Itu aja yang dibaca ada dengan pengertian ada. Jadi bahari waktu penambahan diwajibkan sembahyang sahabat baru tahu ya kalau Allahu Akbar. Nanti kemana tadi? Tetap gimana tadi jawaban jalan. Akhirnya kemudian dipadahi lawan Nabi. Jangan tahu orang tahu kawan. Hukumnya orang kada tahu. Orang kada tahu akan ini kuping kada apa. Ya malah keadaannya kita tahu itu isinya apa. Hah? Tahu apa isinya apa nih? Jangan-jangan tahu di sini ya. Bapak action aja ya malah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi orang yang kada tahu itu kada ada hukumnya. Makanya bilanya tak hukum kepada kita kada tahu hanya. Kada ada hukumnya ya malah. Orang kada tahu. Salah lagi bujur katanya. Jadi ngalir banget kita ini ya Allah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak minta ampun oleh Allah, istighfar supaya dijaga kita dari 6 ada jelasnya ada jelas tahu ada sekali dapat kabar balung satu bujur dua kabarnya pulang kan sekali dapat kabar deh balung satu bujur dua kabarnya nanti ini jadi harus kita mempertajam firasat. Nabi bersabda ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian akan firasatnya orang mukmin karena orang mukmin itu mau melihat dengan cahaya Allah. Jadi orang mukmin yang takwa makin takwanya makin tajamnya anunya perasaannya makin tajam ilhamnya makin tajam apa ya firasatnya. Jadi karena sampai suatu saat sesuatu yang gaib itu menjadi nyata. Kau melihatnya, oh kayak ini, oh kayak ini, kayak ini. Cuman berdiam aja sini kada boleh membuka air kurang kada boleh ya malah. Kemudian nah pengaruhnya itu mengungkai yang ditutupi oleh Allah kada boleh. Allah menutupi ini mengungkai kada boleh kan kada boleh. Padahal tahu aja si Ano di kantongnya itu ada duit atau kada tahu aja ketahuan umpamanya Pak itu apabila sudah kena al-ghaib lahu kasyahadah yang gaib itu sudah menjadi nyata jelas. Jadi orang datangnya kok jauh-jauh datang perasaan sudah jangan mencampur ini ini namanya bujur bagus oh itu firasat namanya. Dan firasatnya orang mukmin itu dari cahaya Allah. Hadis Nabi SAW. Jadi masing-masing kita kawan. Cuma harus tahu ilmunya. Kau belajar bujur-bujur jangan bahapal. Jaga ibadah amalan itu jangan bahapal, bacaan jangan bahapal. Ada gurunya karena tahu ulun ini berusaha di sini usaha ulun ini ngarang ulun ini ya Allah
di kampung kayak ini, kenapa nang cocok ulun baca? Gitu, berbeda kan? Nang ini lawan nang ini lain, nang ini lain, nang ini ada ilmunya juga, gitu. Ada ilmunya. Datang aja ke nonton penambahan. Tahu sih itu nakan sih, dan kita ikut jar yang bagus pedagangnya, pedagang apa ngarannya itu barang berikat ya. Wah, dikira pedagang berlian soalnya kampung. Soalnya kampung ya kalau bayar barang berikat. Ikam yang cocok ngaran ikam inilah, buat ikam lawan bini ikam yang adalah ngarannya binanya yang cocok ikam inilah berdagang nang bernyawa. Yang bernyawa ayam ini ya Allah yang bernyawa artinya ayam hidup dan ayam mati. Nah ada cocok ikan yang bernyawa nang mati aja kenapa wasi kenapa lagi ya bangunan misalnya Allah itu ada ilmunya orang bahari, ada ilmunya. Makanya orang bahari kota Bulu datang orang alim itu nak berdagang, nak buka toko, nak berusaha, nak kawin, hitung loh. Ya kalau ngarannya si Ano, gampang si Ano, bahkan cocok ngarannya nah. Wah, itu soalnya rugian anak. Nah, itu beratnya ini ya lah. Beratnya ini hati-hati jiwa. Tapi yang jelas ilmu itu ada. Tinggal kita mencari siapa ahlinya. Pertanyaan lengkap agama Islam ini lengkap. Ilmu orang bahari lengkap. Dasar mangga tambahan ada, dasar mangga raja-rajahan ada, dasar mangga kesaktian ada. Dan ada lengkap ilmunya. Tinggal menuntut saja hakun ada. Ada hakun kawan tetap. Kemudian ada pun sudah jadi mengetahui yang membatalkan sembahyang. Ada pun kaifiat batin. Yang mereka dibahas orang kaifiat batin sembahyang itu 3 perkara. Pertama, mengetahui yang menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. Kedua, mengetahui dan mendapatkan rahasia tiap-tiap rukun sembahyang. Ada rahasianya. Berdiri itu rahasianya apa? Rukun itu rahasianya apa? Posisi awak kita kayak apa? Bengkoknya sampai di mana, tangan kita mencapai apa? Ada padatnya ada. Kan yang sembarangan, bang, rokok sambil mencapai apa ya Allah? Sudah mencapai yang lain. Ada aturannya gitu orang. Sujud itu ada aturannya. Kan yang sembarangan, bang, menurut kafir memang dasar ilmunya ada atur. Jarak batis lawan batis saudara apa, tangan lawan tangan bisa apa. Nah ya kalau itu adab-adabnya lalu sempurna sembahyang tadi. Caranya bergerak waktu ruku kayak apa, caranya bergerak waktu hendak i'tidal kayak apa. Ada semuanya, itu adab-adabnya. Jadi dalam ilmunya sembahyang. Kedua, mengetahui ketiga, bersungguh-sungguh mendapatkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Jadi artinya bersungguh-sungguh itu mengingatkan dan mentakzimkan. Bukan mengingatkan aja, tapi mentakzimkan. Allahu Akbar
ya Allah sembahyang ingat lawan ilmu fiqih tadi belajar lawan guru si Ano, itu belajar khusyuk kada khusyuk neta, tapi bagus daripada kurang nangka ingatan mahaya bang macam-macam. Ingatnya ke ilmu yang ada kan ada di orang Allah Akbar, soalnya keingatan apa tanyakan keingatan ada ini ingat ilmu kan bagus, cuma baru khusyuk juga. Mun khusyuk itu harus ditambah apa ta'zim, nah itu yang paling penting. Ta'zim itu artinya mengagungkan Allah dengan segenap zahir batin kita, awak kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, hati itu batinnya, kemudian tangan batis mentakzimkan Allah. Tandanya apa? Ada bagaimana ujian Nabi. Apa ujian Nabi? Lau khasha'a qalbu hadza lasakanat jawarihu. Jikalau khusyuk hatinya orang yang ini langsung bahaya gara-gara benar, pastinya kasih gerakan. Mun khusyuk tapi berhubung kada khusyuk lalu macam-macam ayam lalu malu mengaruh ke sini, malu kena ke sini lah macam-macam malu apa-apa tangan itu. Itu karenanya kada khusyuk. Loh, khusyuk itu kan guru di hati, kada di zahir jujur. Khusyuk di dalam hati, tapi bukti dan tandanya di zahir. Amun kada ada buktinya berarti timpang, bisa palsu, bisa kada lengkap lah, kada lengkap. Mana buktinya guru mukanya ada, tuh sandal silit ada ya, nanya kan kalah, sandal silit kada ada lengkap. Ada bukti kan? Wah, ya Allah. Mana buktinya aja? Sini ada. Tuh soal sini kadang-kadang. Nah, jangan kan? Berarti ada bukti. Nah, buktinya khusyuk. Sak sukunul jawarih. Anggota tubuh itu berdiam tenang. Jika ibarat ada nyamuk toh, kada memburu. Ada bubuan kita hanya nyium-nyium di jauh lagi lah, mana sudah tidak ada. Nah berarti ngarannya hatinya tak nyamuk. Nah itu apa lagi ya, macam-macam yang dihadapi dalam sembahyang sampai kena ke batas fana. Fana itu tatkala Allah Akbar sembahyang pada ingat lagi, sudah ingat Allah Ta'ala ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kena panah, ujung panah itu marikit kada tahu dikeluarkan, bengkak pinggang sidin dijatuh aja pakurian. Lalu datang dokter, ujar dokter neto ini, wahai Sayyidina Ali harus dioperasi, maksudnya dibelah, digatok aja seorang kesakitan presiden, dibelah bagi mamba, mengeluarkan infeksi. Ya kalau ini hari ada dokter itu, wah apa yuk? Kalau begitu ujar Sayyidina Ali, lakukan itu waktu aku sholat. Oh, jadi begitu Allahu Akbar Sayyidina Ali kelupanan dibelah, dijahit, dikeluarkan, dijahit, diperban, tutup kada rasa. Artinya hilang sudah rasa doanya Rasulullah. Hanya ingat sama Allah. Ya kan? Nah, bila jalan sudah tinggi, itu kan ada masjid di mana neta ya, di Syria kan, kena bom. Lalu rabahan tihang-tihangnya sehingga dalam ternyata udah rabahan ada saya ikut semuanya aja berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Kagak sadar ada dengar bunyi jagung rabah tihang, ada dengar khusyuk ya.
Bubuhan sini ada itu namanya itu ada soalnya handset. Pada singkat orang yang harus soalnya handset atau kulit. Ada kalau kesulitan kali yang tempo banyak bubuhan makhluk halus yang menyerang, akhirnya sekali kerasukan 10-20 ada kalau hari beberapa tahun yang lalu itu ujar kisah dibacakan macam-macam bukaan sudah makhluk ini ada seikut petap aja tak kesimpulan sekalinya apa tuh dia makhluknya jadi kan enggak waktu dibacakan itu dan pada kisah yang ada kisah ini ngadeh makhluk halus berawal ya Allah, wah ini makhluk halus di pelakuannya jangan coba-coba ada tidak penampakan di beratnya, di fotonya, dijualnya hubungan kita ini kan ini makhluknya bahan bahannya kalau ditambahin apa jadi tanpa hubungannya aja di negonya nah payu wah ini kan itu adapun yang pertama itu maka bahwasanya tersebut dalam kitab Tambihul Hafidh bahwasanya di dalam sembahyang itu ada 12.000 perkara kemudian dihimpunkan ia di dalam 12 perkara maka barang siapa menghendaki sembahyang maka tak dapat tiada bahwa bersungguh-sungguh dia pada memelihara akan yang 12 perkara ini supaya sempurna sembahyangnya. Pertama, ada ilmu. Nah, tetap harus ada ilmu. Mungkin ada ilmunya bagaimana? Apa sembahyang ada ilmunya? Makanya bisa balik supan kan disuruh orang sembahyang mayit soalnya rukuk kurang ada ilmunya deh untuk pintar atau nawas ya Allah ini kenapa pada rukuk ini dia masalahnya banyak dosanya mayit ini ya ada aja jawabannya nya jadi yang pertama ada ilmu karena bahwasanya Nabi SAW bersabda amalun qalilun bi ilmin khairun min amalin katsirin bi jahlin artinya bermula amal yang sedikit di dalamnya ada ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tapi di dalam kejahilan ini katakan terutama santri-santri yang menuntut ilmu tunggulah itu jadi anunya itu kurang menuntut ilmu itu syaratnya itu tunggul itu apa ya tunggul itu ya tunggul itu banget artinya biar aja orang mengandalkan kayak ini anak aja tahu urusannya kita gawe dikit aja kayak itu jadi kalau seumpatan belajar ilmu agama itu umpatan itu kalau usah hadapin seorang aja pahami pelajari amalkan jauhi dan seterusnya harus mikir apa macam-macam jadi ujian ilmu a'tini kullam u'tika ba'di berikan kepadaku semuanyaan di nyawa judul wadah undang karena undang balik sedikit diundang jadi ilmu artinya napa namun nyawa bisa korbankan untuk ilmu karena diberi oleh ilmu sedikit tapi ilmu dia sedikit manfaat akan menjadi banyak
kegampangan kurang hakim, menuntut belajar, sabar dan lain sebagainya. Kedua, belajar tentang wudu, karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la salata illa bituhur, artinya tiada sembahyang itu melainkan dengan suci daripada hadas dan najis, yaitu wudu. Jadi cara berwudunya kayak apa, banyunya, hukum banyunya tahu, sunnah-sunnahnya diamalkan 40 hari aja mengamalkan wudu dengan sunnah-sunnahnya dan kadar batal, maka kasyaf insyaallah. Kadang nanti cuma mau kada, aku kada lulus kada, itu aja menggawe. Ketiga, pakaian, karena firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid, artinya pakai oleh kamu pakaian kamu tiap-tiap sembahyang. Maksudnya itu pakaian yang bagus dipakai dalam sembahyang, sebab menghormat akan sembahyang tadi, takzim kepada Allah. Ilmunya kawal lengkap, paling kada bersih, ya Allah paling kada. Kemudian pakaian batinnya pulang takwa kepada Allah. Walibas takwa dari pakaian. Jangan sembahyang bareng aja baju ke pasar, kalau mbak agak benar. Sembahyang menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi rezeki, yang memurahkan, yang menggampangkan, yang menuyuk rezeki Allah Ta'ala. Pintar-pintar berpahaman Allah Ta'ala itu, supaya Allah Ta'ala itu memudahkan, menggampangkan, meluasakan. Itu loh, sudah kita berusaha macam-macam, pada suki-suki juga. Nah, di sini kan harus dinyala sini. Ada yang suki sini, ada yang suki, ada yang suki, dan Allah suki dari Allah. Fir'aun, maskernya Fir'aun saja, tutup mukanya, masker orangnya Fir'aun 9 kilo emas. Ada percaya datang itu Mesir sana, itu maskernya dia topeng 9 kilo emas. Petinya 300 kilo emas, 300 kilo petinya Fir'aun. Sugih Allah, berarti yang berapa suginya? Biar kayak apa kita nggak usah pada awal mengalahkan Fir'aun sugih. Jadi semuanya itu Allah mengatur. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah hendaklah bertawakal orang-orang mukmin. Artinya tawakal berserah diri. Artinya berserah diri, menggauli napa nang disuruh, menjauhi napa nang dilarang. Itu Allah. Artinya berserah diri nih. Berserah diri bukan berarti serah Allah ya sudah dia salahnya. Berduit kan ada, kalau usaha kan ada, kesumbayang kan ada, kada mau. Itu kan berserah diri kan. Itu karena i'tirad menantang Allah. Ujadah kalampayan dalam Tuhfatul Raghibin itu karena mutakasiliyah. Ada tarekat namanya tarekat mutakasiliyah, malas, pengoler. 13 golongan ujadah kalampayan sesat. Zahirnya bina alim, ada sesat. Di antaranya mutakasiliyah tadi, berserah diri, bergaul pada sumpah yang ada dua, serah diri saja menganggap bahwa dia surga surga, mengkada atau neraka. Nah, mutakasiliyah. Ada lagi huriyah, ada lagi haliyah,
ada lagi macam-macam 13 macam model sidin. Dan itu kira-kira ada di Banjar ini. Kenapa? Karena sidin menulis dalam kitab sidin Tuhfatul Raghibin, tulis sidin. Kira-kira ada sebab kitab itu permintaan raja supaya menjadi kitab yang dibaca di zaman itu 300 tahun yang lalu. Keempat, memeliharakan waktu, karena firman Allah Ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, artinya bahwasanya sembahyang adalah ia atas sekalian orang mukmin itu fardu yang diwaktukan, kada boleh meleset. Subuh kada boleh umpah terbit matahari, sudah terbit matahari kemarin subuh lagi. Subuh karaniang, subuh sudah siang. Wajibkah ini menggawi? Tetap wajib, cuma pokok namanya pokok mengkadat di orang hari. Tiap hari sembahyang subuh jam 9 jam 9. Nah, ada waktunya zuhur, ada waktunya asar, ada waktunya, jadi itu fardu. Kelima, menghadap kiblat, kada boleh menghadap selain kiblat. Firman Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa aitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Artinya, hadapkan olehmu muka kamu akan pihak Masjidil Haram, dan barang di mana ada kamu maka hadapkan olehmu muka kamu ketika sembahyang akan pihak Masjidil Haram, yakni Ka'bah. Ini isyarat juga dari Allah Ta'ala supaya bukan kita itu pikirkan agama, jangan pikirkan dunia, karena kalau kiblatnya dunia Eropa, ya kalau kiblatnya agama Ka'bah, artinya pikirkan bunuh-bunuh agamamu. Karena apa? Engkau akan berada di alam barzakh pada ketahuan berapa juta tahun, kemudian di padang mahsyar 50.000 tahun, kemudian setelah itu ke akhirat kadada batas umurnya. Lawas kadar, karena jadi tentang orang pintar itu dikirakan di situ tadi apa sih kawasan belum di dunia ini kecil, 60 tahun, ada yang 50, ada yang kada sampai isdat sudah ya Allah, isdat kecil, cuma pikirakannya nanti kuburna, nampak nang digawe, bagaimana keadaannya, sabar apa lawasnya. Setih benar kawan kadada, ya mana? Nah, itu nang ini dimati bersiap-siap kalau kita alhamdulillah. Nah, itu nang dipikirkan, itu ngarannya masa depan. Marilah kita sama-sama memikirkan masa depan kita. Masa depan kita di mana? Di kubur. Semuanyaan masa depan kita di kubur. Kadang kalau di kubur ya Allah. Nah, di dunia ini ada yang sugih, ada yang miskin, ada yang terpaksa, ada yang pada, ada yang kasaran. Mulai berlari kayak itu aja. Dunia ini ada boba, ada yang sugih, ada yang miskin, ada yang kadang, ada yang jahil, ada yang jadi penguasa, ada rakyat jelata, ada berubah. Mulai berlari kayak itu aja. Putar itu aja, manusia anu jadi pejabat, manusia anu malu itu aja. Karena bawa-bawa. Jadi kawa dibaca, kawa dianalisa, kawa dipelajari. Karena kalau mungkin bawa itu aja. Oh itu pada diri laki-laki ya Allah. Lahir kalau sudah anaknya si anu, lahir sudah. Nah pada bini-binikan laki-laki. Rasanya dia bukan gini-gini laki-laki. Oh ya, kemarin kan dengan jawab. Sebenarnya kurang tahu. Kecuali wadah. Nah, jadi jelas saja dari kita.
umur pasti bertambah bertuha, ya Allah. Kemudian mati pasti, yang perlu dipersiapkan itu umpah mati itu dari mana? Rawdatun min riyadil jannah atau rawdatun min umarin niran, naudzubillah min dzalik. Itu dari pikiran. Jadi jangan sampai menggawi yang kada bagus, karena kalau tidak kayak tadi dulu kada bagus, kada nyaman. Masih mawasan. Ada yang mengatakan 10 tahun kubur, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang kawannya. Kurang alim kayak makanya kalau kau menentukan berapa ribu tahun dikubur, ya kada tahu, kada tahu lupa. Kalau di padang mahsyar, Sayyidina Abdullah bin Abbas menyebutkan 50.000 tahun. 50.000 tahun di padang mahsyar, ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam tafsir. 50.000 tahun itu bibah, wujud, wujud lah. Karena kamu kan umur 50 tahun, kembali hijab, kembali lu, benar? Ya Allah, ada nyaman, jadi lu nyaman itu sedang. Kalaupun panjang umur dalam taat kepada Allah, ya Allah. Kalau ternyata memang saatnya meninggal, ya meninggal aja. Terus kalau panjang-panjang badan kan pasti anak buah pulang, maharaku, mana ngalimu, ya Allah, mana baliuran. Mana ada kau berdiri, wujud badan masih ada jiwa. Baik, kampus saya sudah saatnya, ya Allah. Makanya di antara doa yang diajari Nabi itu meminta kepada Allah, Allahumma ya'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari umur yang paling hina. Maksudnya umur yang paling hina itu umur di mana kita tidak tahu apa-apa, semuanya mengandalkan orang lain. Hendak berjalan bantuan orang, hendak makan disuapi orang, hendak mandi dimandiin orang misalnya. Nah itu adalah umur, karena umur yang paling hina. Kita minta sama Allah jangan sampai ke situ. Mudah-mudahan sebelum jam terjadi itu, kalau panjang atau sehat, ya Allah umur. Kalau ada dia sedikit, hendak ada sedikit, apa juga? Kayak itu kalau memang puasnya adalah orang puas di dunia ini ada. Kalau orang puas duit banyak ada, tak mencari itu. Ada memang puasnya di dunia ini, karena dunia ini bukan untuk puas. Di dunia ini ujian dari Allah. Ujar Sayyidina Al-Imam Ahmad Al-Mughwar dalam qasidah yang dikutip dalam Hadrat Rasulullah, ad-dunya ma'i lil magar wa inna ma'i lil mar andur wa antin bin nagar wa la takun tas-sa'ima al-mautu atin an-qarib kullun lahu minhu nasib man kana danin aw nasib fa huwa musibah amma wa idza mutta'ahu wa wasadu wa kafanu wa syayyahu wa al-hadu wa sirta fa khamma. Artinya kita ini ada harganya. Kemudian yang keenam, niat karena sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya hanya saja sok segala amal itu dengan niat, dan hanya saja kabilangan bagi tiap-tiap seorang itu barang yang diniatkannya. Jadi bergantung dengan niat hasil daripada amal kita. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, maka berlipat-lipat ganda pahalanya. Tapi kalau ada untingan, maka ia mendapatkan untingannya, tapi tidak ada dapat pahala dari Allah. Bahari gawian amal yang paling mulia adalah hijrah.
pindah dari Mekah ke Madinah berat, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Jadi itu adalah amalan paling besar, hijrah. Nah, Nabi mengisahkan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya, pahalanya akan besar. Barang siapa hijrahnya karena niat duit, dia akan dapatkan rugi. Kalau niatnya hendak mencari ini, dia akan menikahinya. Maka hijrah itu menjadi Nabi bergantung kepada niatnya. Nah, ini pelajaran. Semuanya anak kita gawe itu bergantung kepada niat kita. Baik amalan gawian itu gawian fardu ataupun sunnah. Kalau gawian haram jelas saja sudah berniat kepada kata haram. Menampar orang itu pun baik ada, menampar orang yang baik ada. Kata kaingan yang menampar orang itu haram. Kurang ikhlas dan nampar ini mau nggak ikhlas nampar? Tidak mau. Ya Allah, nggak ikhlas itu tabarruk. Hal-hal yang sunnah. Nah, ada orang minta bantuan, kita bantu, ikhlas karena Allah. Ada mengharap dihormati, ada mengharap disanjung, ada mengharap dipanggil orang, malah menyangkau jangan ada yang tahu kayak itu Allah. Kayak itu caranya. Ini dibanggil kan haul nih, tapi aja sedikit haul Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq itu di antara gawian sidir setiap malam membagi baras lawan duit ke rumah orang miskin. Kadang tahunya siapa yang membagi. Besok kan ada datang ke rumah. Dibagi sidir. Pas sidir meninggal dunia, sekalinya isu kali lagi. Hanya orang tahu ternyata yang membagi itu sidir. Bahari di Martapura itu diriwayatkan bahwasanya tulak Salman Padang kok kayak itu dia mengangkat seorang karung itu bagi sih kawan duit-duitnya bang itu gawian sih. Nah, nanti proyek gawian sekampungan gawian aja aman tentram udah sekampungan udah ya Allah aman tentram masa itu di lupa sini masa itu di lupa lain kebahagiaan sudah itu ngarannya yang akan mendapatkan naungan hari kiamat yaumul qiyamah. Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama hatta la ta'lama shimaaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah memberi dirahasiakan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang digulung oleh tangan kanannya. Itu bahasa biasanya. Jangan ada orang yang tahu urusan amal-amal itu. Andap, timbai, gulung, jangan diperhatikan lagi sudah. Serahkan kepada Allah. Ya Allah. Nah itu pahalanya ganal. Itu 6 dirham sabaqa al-dirham ujar Nabi. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Karena ikhlasnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh takbiratul ihram karena sabda Nabi SAW. Jadi jangan sampai babari mentona tapi menyakiti orang. Bari ya cuma mau mamai dulu kasihan orang datang minta tolong mamai lu nyawa ini jadi dasar kalau pegawai itu nyawa ini pengoleh lari aja bang cuma lawan mamai orang pahala ada pahalanya tak bagus juga sedikit membalik nama mamai ada nama mamai wara membalik ada makin jaga itu bangkat kalau mamai ini mau diminta aja yang tadi ada iya orang saya sudah pulang itu
la ilaha illallah, macam-macam. Nah, nang bagus itu ada orang minta bantuan, rasa ringan dulu bisa. Ya Allah, dan jangan ingat akan dah, untung aja, dasar pulangnya, rezekinya pak lancar, orang tua itu ada dengan rezekinya pas-pasan, pas hendak pulang aja ada duitnya, pas hendak bangun rumah ada duitnya, pas-pasan, pas terus. Nah, itu namanya Allah. Jangan takutkan Allah Ta'ala maha kaya, Allah Ta'ala maha kuasa. Anak Adam apa ya, aku nang bisi bidang dunia ini aku, makanya tunduklah lawan aku, bukakan gudangku, ya Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi, makna hadis, aku nang mengatur semuanyaan hati manusia, aku beribadah dengan ikhlas kepadaku, aku akan tundukkan hati manusia mencintai engkau. Karena jangan kau diatur Bang. Orang kalau sudah cinta ya cinta, kayak kucing rasa coklat. Oh, diusahakan benar supaya dikenal orang, diusahakan benar supaya apa namanya itu, kalau juga Allah Ta'ala mengatur, ya Allah. Jadi apabila Allah menghendaki kepada seseorang dicintai, maka Allah mencintai orang itu dan menyuruh malaikat mencintai orang itu, lalu manusia di muka bumi mencintai orang itu. Orang yang mendapat anugerah dan nikmat Allah yang besar, tapi orang yang kaya itu pasti nang hasut banyak, nang bahiri banyak, nang memfitnah banyak, nang menyampati banyak, nang memusuhi banyak. Dalam istilah Arab, man azumat alaihi ni'matun usadu sayfun alaihi sorumu. Orang yang banyak dapat kenikmatan itu nang hasut, nang beliwit banyak. Ya Allah, jadi jangan heran orang sufi itu banyak orang bahiri, ya Allah. Makanya jangan jadi sufi, jadi liuran, alik ya, yang nyaman pas-pasan. Pas hendak kali ini ada, pas hendak ini ada, pas-pasan. Yang ketujuh, takbiratul ihram. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimu at-takbir wa tahlil wa taslim, artinya yang mengharamkan dalam sembahyang itu takbiratul ihram, dan yang menghalalkan dia itu adalah salam. Begitu Allahu Akbar, haram nang tadinya halal, makan haram, minum haram, guring haram. Karena kalau guring batal, pesan aja guring, membatalkan sholat namanya. Yang tadinya halal jadi haram. Makanya takbir itu dinarani takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan yang halal sebelumnya. Kemudian ditutup dengan salam. Kenapa dinyatakan salam? Karena melepaskan, menyelamatkan orang kembali normal lagi. Artinya yang tadinya halal ya halal. Makanan boleh, bepandir boleh. Kalau sudah salam, ada yang mengatakan tahlilatus salam. Jadi takbiratul ihram, sedangkan ini tahlilatus salam. Ada yang mengatakan kayak itu sebagian ulama kata. Jadi salam itu menghalalkan kembali, takbir itu mengharamkan. Jadi antara takbir dan salam tidak boleh menggawi gawian-gawian yang bukan gerakan-gerakan salat. Ada boleh memandir gawian memandir kata-kata kecuali Quran, doa dan tasbih dan lain sebagainya.
Kedelapan, berdiri karena firman Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin, artinya sembahyang kamu karena Allah Ta'ala. Hal keadaan kamu berdiri, kecuali kadang kau berdiri, berduduk, kadang kau berduduk, berabah, sundanya sedeng. Kalau kau berdiri, wajib berdiri. Kesembilan, membaca Fatihah karena firman Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an, artinya maka baca ulimu akan barang yang mudah daripada Quran, yaitu Al-Fatihah tadi. 10, ruku karena firman Allah Ta'ala warka'u ma'arraqin, artinya rukulah kamu serta mereka yang ruku. Dan ke-11, sujud karena firman Allah Ta'ala wasjudu lillahi wa'budu, sujud artinya dan sujudlah kamu bagi Allah Ta'ala dan sembah oleh kamu akan Dia. Ke-12, duduk karena sabda Nabi SAW idza rafa'a rajul ra'sahu min akhir sajdah wa qa'ada qadra tasyahhudi faqad tammat sholatuhu, artinya apabila mengangkatkan laki-laki akan kepalanya daripada akhir sujud dan duduk ia kadar membaca tahiyat, maka sanya seperti sembahyangnya. Maka apabila didapat yang 12 perkara ini, saya berkehendak pula kepada khotimah, yaitu ikhlas, supaya sempurna segala perkara ini, karena bahwasanya Allah Ta'ala berfirman ai fa'budullaha mukhlishina lahuddin, artinya maka sembah oleh kamu akan Allah Ta'ala hal keadaan kamu ikhlas baginya pada mengerjakan agama itu. Syahdan berulah ilmu itu wallahu a'lam bishawab. Nah ini, jadi ini beberapa hal yang paling penting untuk kita perhatikan untuk melaksanakan sholat lima waktu atau sembahyang. Barang siapa yang sembahyangnya bagus, amalnya diterima. Sembahyangnya kada bagus, amalnya ditolak. Jadi penting benar kita menghujurkan sembahyang kita. Semua kebaikan, meningkatnya rezeki, meningkatnya pangkat, meningkatnya kehormatan, meningkatnya ibadah, meningkatnya terserah, hendak meningkat yang jenis macam apa saja, asal jangan meningkat maksiatnya, itu kuncinya adalah as-shalah, sumpah. Bila sembahyangnya bagus, rezekinya meningkat. Sembahyangnya bagus, ibadahnya meningkat. Sembahyangnya bagus, derajatnya meningkat. Sembahyangnya bagus, kepunyaan meningkat. Dalil sabda Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'raj orang mukmin. Apa itu mi'raj? Tangga gasan apa? Gasan naik. Semuanya hendak naik rezeki, naik pangkat, naik ibadah, naik ilmu, naik pamor, naik kedudukan. Sembahyang membujurakan, insyaallah. Nah, itu kuncinya. Jadi sangat penting kita belajar sembahyang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memfahamkan kita tentang salat dan memudahkan kita dalam beramal zahir dan dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.